Yang mulia, Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Benar ya? Bismillah. Sidang perkara pidana nomor 26 garing pidana garing 2022 garing PT KDI dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang hari ini dan acara pembacaan putusan. Putusan nomor 26 garing pidana garing 2022 garing PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Denny Zainal Ahudin SIP MM, tempat lahir Amonggedo, umur 57 tahun, tanggal lahir 1 Agustus tahun 1964, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 September 2021 sampai sekarang ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum pada pihak utama. Pengadilan tersebut mengulangi pengadilan tinggi tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 26 garing pidana garing 2022 garing PT KDI tanggal 25 Februari 2022 berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Unaha. Membaca surat dakwaan dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Konawe tertanggal 8 November 2021, nomor register perkara PDM garis datar 67 garing PR garis datar 9 garing OEH titik 2 garing 11 garing 2021 yang berbunyi sebagai berikut. Dakwaan dianggap telah dibacakan.
Membaca surat tuntutan penuntut umum Kejaksaan Negeri Konawe tertanggal 2 Februari nomor register perkara 2 PDM garis datar 67 garing RP garing 9 garing OEH titik 2 garing 11 garing 2021. Saat menyatakan terdakwa Denny Zainal Ahudin SIP MM terbukti secara sah dan memungkinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana. 2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Denny Zainal Ahudin SIP MM dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurang masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. 3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan dengan tahanan rumah. Mengulangi untuk tahanan rutan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar berita acara nikel ore dari saudara Denny Zainal Ahudin kepada Hengki Gosal. 1 rangkap fotokopi perjanjian jual beli nikel ore nomor 008 garing kontrak PJB garing HJS garis datar MBS garing 10 garing 2020 antara PT Halmahera Jaya Sejahtera dan PT Mukti Bumi Sejahtera. 1 lembar kwitansi penerimaan uang sebesar 500 juta rupiah. 1 lembar kwitansi penerimaan uang sebesar 350 juta rupiah. 1 lembar kwitansi penerimaan uang sebesar 150 juta rupiah. 1 lembar bukti transfer sebesar 25 juta rupiah, 1 lembar bukti transfer sebesar 120 juta rupiah, 1 lembar bukti transfer sebesar 20 juta rupiah, 1 lembar bukti transfer sebesar 1 juta rupiah dikembalikan kepada saksi Hengki Gosalgo. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2.500 rupiah. Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 7 Februari 2022 nomor 195 garing pidana jasa garing 2021 garing Penuna yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Denny Zainal Ahudin SIP MM terbukti di atas. Kami ulangi, menyatakan terdakwa Denny Zainal Ahudin SIP MM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa kurang keseluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar berita acara nikel ore dari saudara Denny Zainal Ahudin kepada Hengki Gosal. 1 rangkap fotokopi perjanjian jual beli nikel ore nomor 008 garing kontak PJB garing HJB garis datar MBS garing 10 Romawi garing 2020 antara PT Halmahera Jaya Sejahtera dan PT Mukti Sejahtera. 1 lembar kwitansi penerimaan uang sebesar 500 juta rupiah. 1 lembar kwitansi penerimaan uang sebesar 350 juta rupiah. 1 lembar kwitansi penerimaan uang sebesar 150 juta rupiah. 1 lembar bukti transfer sebesar 25 juta rupiah. 1 lembar bukti transfer sebesar 120 juta rupiah. 1 lembar bukti transfer sebesar 20 juta rupiah. 1 lembar bukti transfer sebesar 1 juta rupiah dikembalikan kepada saksi korban. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 5.000 rupiah. Telah membaca dan seterusnya
Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ada mengajukan kontra nomor banding. Menimbang bahwa permintaan banding oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa telah diajukan dalam tengah waktu dan menurut tata cara yang serta yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara permohonan dapat diterima. Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain bersangkutan dengan perkara ini, majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum sesuai dengan akte permintaan banding nomor 195 garing akta pidana biasa garing 2021 garing PN Unaha masing-masing tanggal 9 Februari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat oleh wanita pengadilan negeri Unaha ternyata telah diajukan masih dalam tengah waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nomor bandingnya pada telah mengemukakan hal sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang atas nomor banding dari penasihat terdakwa jaksa penuntut umum mengajukan kontra nomor ini yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca serta meneliti dengan seksama terhadap alasan-alasan hukum dan nomor banding pembanding tersebut, tidak terdapat hal-hal baru, melainkan hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan pada eksepsi maupun dalam pledoinya yang oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Unaha telah dipertimbangkan dengan cermat dan tepat dalam putusan. Oleh karenanya alasan tersebut dikesampingkan dan beralasan hukum untuk ditolak. Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa saksi-saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa, dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaian alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang bukti, ternyata kesimpulan majelis hakim tingkat pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar. Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana, dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara yang bersangkutan, terkecuali lamanya pidana dijatuhkan kepada terdakwa akan dilakukan perbaikan. Menimbang bahwa selain itu majelis hakim tingkat pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya. Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana di atas, maka pengadilan tinggi sependapat dengan nomor banding jaksa penuntut umum bahwa lamanya pidana dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, mengingat terdakwa sudah pernah dihukum dalam kurun residivis dan pengadilan tinggi akan memperberat penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum pengadilan tinggi menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri pribadi terdakwa, yaitu hal-hal yang beratkan terdakwa pernah jatuh pidana dalam tindak pidana penipuan,
perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang cukup besar secara material, bukan saja kepada Hengki Gosal, juga pihak lain yang diwakili oleh Hengki Gosal. Hal yang meringankan terdakwa sopan di persidangan, terus terang mengakui perbuatannya. Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengubah putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 7 Februari 2022 nomor 195 garing pidana biasa garing 2022 garing PNSA sekedar mengenai lamanya terdakwa jatuh pidana penjara, sedangkan untuk putusan selebihnya dikuatkan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP junto pasal 33 Kitab Undang-Undang Pidana, lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 197 KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan. Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal 241, pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keputusan Kehakiman, junto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili menerima permintaan banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, mengubah putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 7 Februari 2022 nomor 195 garing pidana biasa garing 2021 garing PNH yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amar berbunyi sebagai berikut. 1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Denny Zainal Ahudin SIP MM dengan pidana penjara selama 2 tahun. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaha tersebut di atas untuk selebihnya. 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh kami, Adhar, Hakim Tinggi pada Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, Maringan Sitompul, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Muhammad Istiadi, Sarjana Hukum Magister Hukum, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim anggota serta Muhammad Iqbal, Sarjana Hukum, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukumnya. Demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan selesainya pembacaan putusan pidana, Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali.